Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Nuryanti Lumban Gaul, Eskom Mkom. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kami yang bernama Andini Dian Pratiwi, Fadlan Hanif, Nini Fania Kristi, Sekar Ayu Ramadhani, Saibah Hani Chandra, dan saya sendiri sebagai moderator Salsabila Prila Puspita Ningtyas, dan teman saya sebagai ketua Khaidir. Materi yang akan kami jelaskan pada hari ini adalah sistem bus. Sedikit saya menjelaskan apa itu sistem bus. Sistem bus adalah penggabungan sistem mekanik, listrik, peralatan dengan mikroprosesor yang berkomunikasi satu sama lain ke komputer. Di dalam sistem bus terdapat beberapa komponennya, yaitu CPU, memori, input, dan output. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menggabungkan komponen-komponennya yang seperti CPU, memori, input, dan output. Dan beberapa ada saluran, yaitu saluran kontrol, saluran data, saluran alamat. Sampai sini saja penjelasan dari saya, agar lebih jelas dari materi kami yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sekar Ayu, tujuan sistem bus, struktur interkoneksi, jenis data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Sebelum menjelaskan tentang sistem bus, saya akan menjelaskan sedikit tentang bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer. Umumnya, sebuah bus terdiri dari sejumlah lintasan komunikasi atau saluran. Masing-masing saluran dapat mentransmisikan sinyal yang menunjukkan biner 1 dan biner 0. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sistem bus? Jadi, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya, sistem bus dalam arsitektur komputer. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dan menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Nah, selanjutnya ada komponen komputer. Komponen komputer itu ada 3, yaitu CPU, memori, dan perangkat input-output. CPU adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Yang terakhir ada perangkat input-output. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Sistem bus juga berfungsi sebagai alat transfer data antar komponen komputer, di mana data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Kemudian, melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Nah, selanjutnya mikroprosesor. Mikroprosesor atau yang lebih dikenal dengan CPU
Contohnya yang terdapat pada PC atau laptop yaitu Intel Pentium, Intel Core i, dan lain-lain. Mikroprosesor menjalankan pekerjaan secara paralel di mana sebuah instruksi atau perintah pada awalnya disimpan di unit memori secara berurutan. Kemudian, mikroprosesor menjemput atau mengambil instruksi-instruksi tersebut dari memori, lalu menerjemahkannya dan mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut hingga mendapatkan instruksi stop atau berhenti. Nah, hasil eksekusinya kemudian dikirimkan dalam biner ke port output. Selanjutnya, program dijalankan secara multitasking. Seperti namanya, multitasking adalah cara yang berfungsi untuk menyelesaikan banyak tugas dalam waktu bersamaan. Misalnya kalian lagi buka Google, terus kalian pengen nih sambil dengerin musik. Nah, kan itu udah secara multitasking ya, menyelesaikan tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya sistem bus tidak hanya lebar, tetapi juga cepat. Interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama ada interkoneksi bus. Interkoneksi bus yaitu jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang kedua, ada pertimbangan-pertimbangan perancangan bus. Pertimbangan-pertimbangan perancangan bus tujuannya adalah bagaimana bus dapat cepat mengantarkan data dan efisiensinya tinggi. Nah, pertimbangan utama dalam perancangan bus adalah karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait. Struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen CPU, komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, struktur interkoneksi bergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Jenis data. Jenis data itu ada 3, yang pertama memori, yang kedua modul I/O, dan yang ketiga CPU. Nah, yang pertama itu memori umumnya terdiri atas N word dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0, 1, 2, hingga N1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang kedua, modul input dan output. Operasi modul input dan output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input dan output mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Nah, yang terakhir CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Nah, tadi kan struktur interkoneksi bergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Tadi kan udah dibahas juga karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Andini Dian Pratiwi, modul-modul komputer, pembahasan struktur interkoneksi, interkoneksi bus, struktur bus. Kemudian ada modul-modul komputer. Nah, di modul komputer itu terdapat 3. Yang pertama itu ada memori, yang kedua input-output modul, dan yang ketiga itu ada CPU. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang memori. Memori itu umumnya terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word itu terdiri
dari alamat numerik yang unik. Nah, alamat numerik itu contohnya itu 0,1 n sampai 1. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Nah, sifat operasinya itu ditandai oleh sinyal control read and write. Lalu, lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Nah, yang kedua itu terdapat input-output modul. Nah, input-output modul itu berfungsi sama dengan memori, yaitu untuk menyimpan. Terdapat dua buah operasi baca dan tulis. Nah, selain itu, modul-modul input-output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Nah, kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. Contohnya itu 0,1 dan M sampai 1. Untuk ke masing-masing port tersebut ya. Lalu di samping itu terdapat juga lintasan dari internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Nah, yang terakhir itu input-output dapat mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. Nah, yang ketiga itu ada CPU. CPU sendiri membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengontrol sebuah operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal interrupt. Nah, selanjutnya di sini ada struktur interkoneksi. Dari struktur interkoneksi ini, pertukaran data yang diperlukan modul, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Nah, yang pertama itu terdapat memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Nah, yang kedua, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui input-output. Selanjutnya, terdapat CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui input-output. Nah, yang terakhir itu terdapat input-output ke memori atau dari memori. Nah, input-output ke memori itu digunakan pada sistem DMA. Next. Selanjutnya itu terdapat perkembangan struktur interkoneksi. Sampai saat ini, perkembangan struktur interkoneksi masih banyak digunakan oleh sistem bus. Nah, sistem bus sendiri itu digunakan secara tunggal dan secara jamak. Hal itu tergantung karakteristik masing-masing. Next. Selanjutnya ada interkoneksi bus. Bus ini merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan syarat utama bus yaitu media transmisi. Media transmisi ini dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Nah, kegunaan bus sendiri itu diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang dapat ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan, namun dalam satu waktu hanya ada satu perangkat yang dapat menggunakan bus. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saibahani Chandra, pola interkoneksi bus, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bus. Struktur bus itu terdiri dari beberapa saluran. Sebagai contohnya itu terdiri dari beberapa saluran sehingga bisa mentransfer 8 bit data gitu ya. Jadi secara umumnya itu struktur bus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saluran data, saluran kontrol, dan saluran alamat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang saluran data. Apa itu saluran data? Saluran data atau bus data adalah lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Nah, yaitu maksudnya
saluran data ini digunakan sebagai perpindahan di antar modul ke modul lainnya gitu. Dan secara umum bus data ini jumlah salurnya itu terkait dengan panjang word, yang misalkan panjang wordnya itu 8, 16, 32 bahkan lebih gitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran alamat. Apa itu saluran alamat? Saluran alamat atau address bus itu digunakan untuk memspesifikasikan sumber dan tujuan pada bus data tersendiri. Yang dimana saluran ini digunakan untuk mengirim word ke memori yang diakses oleh CPU. Gitu. Jadi misalkan ini kita mengirim data ya, mengirim alamat word gitu. Dan kita ngirimnya ke memori yang diakses oleh CPU gitu. Dan di sini juga saluran alamat ini juga menggunakan saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul gitu. Jadi di saluran alamat ini harus menggunakan CPU ya. Dan saluran kontrol. Saluran kontrol itu adalah saluran bus data, bus alamat, dan semua modul yang ada itu bisa dikontrol oleh saluran kontrol ini gitu. Jadi bus adata, bus alamat itu digunakan semua komponen-komponennya itu diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol oleh bus kontrol ini. Itulah fungsinya bus kontrol. Dan sinyal-sinyal semua sinyal gitu kan bisa terkontrol gitu dalam waktu dan dalam waktunya gitu, dan bisa dan sinyal-sinyal perintahnya gitu. Dan secara umum juga saluran kontrol ini banyak bagiannya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran kontrol pada bagian-bagiannya gitu. Yang pertama itu ada memory write. Memory write itu memerintahkan sebuah data yang dituliskan ke dalam lokasi alamat. Dan selanjutnya kita menggunakan memory read. Memory read itu diperintahkan dari data lokasi alamat ke tempat bus data tersebut gitu. Dan selanjutnya dari bus data itu ada namanya IO write. IO write itu adalah lanjutan dari bus data tersebut yang dikirim ke lokasi part IO-nya tersendiri. Ada juga IO read. IO read itu memerintahkan data yang dari data IO write tadi part IO itu, si data part IO ini diperintahkan ke bus data. Jadi IO write ini jalan gitulah, jalan dari data part IO ke bus data tersebut gitu. Ada juga di sini transfer ACK. Transfer ACK ini adalah tempat di mana data tersebut diterima dan telah ditempatkan ke bus data tersebut gitu, di tempatnya gitu ya. Dan ada juga bus request yang dimana bahwasannya modul itu sudah terkontrol gitu, harus memakai kontrol bus gitu, memerlukan kontrol bus gitu. Ada juga bus grant. Bus grant itu melakukan kerjanya itu melakukan requestan dari si bus request tadi gitu. Jadi dia menunggu kerja dari si bus request tersebut. Nah, jika kalau misalkan bus request itu sudah memerintahkan ini nih kontrol busnya nih, bus request ini modul ini memerlukan kontrol bus gitu. Nah, si bus grant ini kerjanya itu memberi hak, ngasih izin lah gitu ya, ngasih izin untuk mengontrol bus modul tersebut gitu. Sedangkan interrupt request itu adalah menandakan bahwa penangguhan interupsi dari modul tersebut itu sudah tersampaikan. Dan sedangkan ada juga nih interrupt ACK itu menunjukkan tuh bahwa penangguhan interupsi telah diketahui oleh CPU gitu. Jadi yang tadi dari interupsi dari modul itu, terus penangguhan interupsi itu harus diketahui oleh CPU gitu. Ada juga clock. Clock itu apa sih clock itu gitu kan? Clock itu kayak kontrol sinkronisasi operasi antar modul gitu. Jadi kayak pengontrolan sinkronnya antar modul gitu, operasi kayak perjalanan modul gitu ya. Reset digunakan untuk menganalisasi seluruh modul. Jadi reset ini menganalisasi seluruh modul yang ada gitu, yang udah
didata semua gitu, yang udah pada ada tempatnya semua, yang udah terkontrol semua gitu kan. Nah, ini berikutnya ada sebuah gambar CPU, cara kerja CPU, CPU ke memori, memori ke I/O, I/O ke control lines, address line, data lines, bus, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola gambarnya. Pola gambar tersebut menunjukkan bahwa cara kerja cara kerja yang pertama ada memori ke CPU ya. CPU itu melakukan pembacaan data nih, data perintah yang berasal dari memori tersebut gitu. Dan sedangkan CPU ke memori melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori yang berasal dari memori itu tersebut gitu. Sedangkan I/O ke CPU itu membaca data dari perihal melalui modul I/O. Dan sedangkan CPU CPU ke I/O itu yaitu CPU ini kerjanya nih mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O tadi gitu. Ada juga I/O ke memori atau dari memori nih, I/O ke memori balik ke memori lagi gitu. Jadi harus menggunakan sistem DMA. Apa itu sistem DMA? Yang bisa terkoneksi dan digunakan, yang bisa digunakan gitu sampai saat ini itu adalah sistem bus gitu kan. Bus itu yang saya jelasin di atas tadi. Bus itu apa sih, lintasan komunikasi yang bisa menghubungkan dua atau lebih komponen komputer gitu kan. Jadi bisa dua atau lebih gitu. Itu dia bus ya. Dan juga bus ini ada beberapa saluran gitu kan, yang seperti yang saya jelasin tadi gitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fadlan Hanif. Sinyal saluran kontrol, sinyal kontrol secara PC, prinsip operasi bus. Sinyal kontrol secara fisik. Konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan load tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul input output biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas. Contohnya slot PCI. PCI kepanjangan dari bahasa Inggris Peripheral Component Interconnect, adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya. Slot ISA, bus ISA. Bus ISA kepanjangan dari bahasa Inggris Industri Standard Arsitektur. Adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data sebesar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit pada IBM PC atau AT pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya diganti oleh bus PCI yang diluncurkan pada 1992. Prinsip operasi bus. Operasi bus pengiriman data ke modul ada dua. Meminta penggunaan bus. Yang kedua, apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Operasi meminta data dari modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Mengirim
request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. 3. Menggunakan modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Neni Vania Kristi, hierarki multibus, arsitektur bus jamak tradisional, arsitektur bus jamak, arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hierarki multi-file bus. Sebelumnya, hierarki multi-file bus itu bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Penurunan kinerja itu disebabkan oleh semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, antrian bus semakin panjang. Dimungkinkan karena habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data yang bekerja. Yang kedua itu arsitektur bus jamak. Prosesor, CC, memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi. Mengapa dikatakan prosesor yang lebih utama? Karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tertinggi pula. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul input-output diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu memerlukan transfer data yang berkecepatan tinggi, dan yang kedua itu memerlukan transfer data yang berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data yang berkecepatan tinggi itu disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Adapun keuntungan hierarki bus jamak yang berkinerja tinggi yaitu 1. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Yang kedua itu, perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Oke, baiklah. Jadi seperti itulah penjelasan dari kami sebagai kelompok 1, penjelasan tentang materi sistem bus. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan tentang materi ini adalah komputer itu tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O, atau input-output. Nah, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, apa itu bus? Bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer dalam sebuah komputer atau antar komputer. Nah, pada sistem komputer, bus ini termasuk perangkat internal. Perangkat internal itu maksudnya perangkat yang bekerja dalam sistem komputer, seperti itu. Nah, untuk kecepatannya sendiri, pengiriman informasi melalui bus ini dilakukan dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, bus ini disusun secara hierarkis, yang artinya, kenapa? Karena setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu bus. Nah, kumpulan lintasan atau saluran sebagai modul itu disebut juga sebagai struktur interkoneksi, di mana rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Nah, secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sedikit menyangkut tentang struktur bus tadi, yang 3 tadi. Yang pertama, saluran data. Nah, saluran data itu adalah sebuah lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Jadi dia sebagai jalannya gitu. Jadi data itu dikontrol oleh saluran data ini. Setelah itu ada saluran alamat.
Yang dimana saluran alamat ini digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Jadi saluran alamat ini adalah sistemnya kurang lebih kayak IP address dalam sebuah jaringan, lebih ke pengalamatan, yang dimana data yang akan dikirimkan itu diberi alamat supaya data yang dikirim itu bisa sampai ke tempat yang dituju. Selanjutnya ada saluran kontrol. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengkontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Jadi fungsi saluran kontrol ini adalah dia mengkontrol data yang akan dikirim. Jadi data yang akan dikirim itu dipastikan oleh saluran kontrol untuk tidak ada hambatan ataupun yang lain-lainnya. Oke, jadi seperti itulah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi sistem bus ini. Terima kasih. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian atas partisipasi dari kalian. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Nuryanti Luman Gaul, Eskom Mkom, atas waktu dan kesempatannya. Jika ada kesalahan dan segala kekurangan dari penjelasan kami tadi, kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Maka dari itu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.